Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta, merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur yang juga terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Peristiwa kepahlawanan yang terkenal dalam masa agresi Belanda kedua di Indonesia adalah peristiwa penyobekan bendera merah, putih, biru menjadi merah putih di Hotel Oranye oleh arek-arek Surabaya. Kepadatan kendaraan melintasi jalanan menandakan tingginya mobilitas kota Surabaya, karena memang Surabaya menjadi tujuan utama dalam melakukan bisnis di Jawa Timur. Di samping itu, Surabaya menjadi tempat tujuan untuk menuntut ilmu. Karena itulah Surabaya dikenal juga sebagai kota pelajar. Sekitar 1 jam perjalanan ke arah selatan, kita sampai di sebuah kota yang terkenal dengan kerupuk udang dan ikan bandengnya. Kota tersebut adalah Sidoarjo. Tidak heranlah bila di Sidoarjo kita dapati patung udang dan ikan bandeng yang berdiri menghiasi jalanan menuju pusat kota. Karena memang Sidoarjo penghasil utama kerupuk udang dan ikan bandeng. Surabaya sudah tak lagi bisa menampung perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas warganya. Karena itulah Sidoarjo yang posisi geografisnya berdekatan dengan Surabaya menjadikannya sebagai kota penyangga yang penting bagi Surabaya. Dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa peninggalan sejarah berupa candi. Candi-candi tersebut penting artinya sebagai refleksi perjalanan kehidupan leluhur kita di masa lampau. Candi Pari yang berukuran panjang 16,86 meter, lebar 14,1 meter, dan tinggi 13,40 meter terletak di desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Candi ini didirikan pada tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Gaya bangunan Candi Pari mendapat pengaruh dari Champa, Vietnam. Pengaruh tersebut tampak pada bentuk dan ornamentasinya. Ini menandakan pada masa itu telah terjalin sebuah persahabatan antara Kerajaan Majapahit dengan Champa. Dari interaksi dua bangsa tersebut terjadilah alkulturasi budaya. Walau demikian, secara keseluruhan karakter budaya Jawa masih kuat dalam arsitektur Candi Pari. Keeratan hubungan antara Kerajaan Majapahit dengan Champa bisa dilihat di dalam serat Kanda. Dalam serat tersebut ditulis, ada seorang Raja Majapahit yang menikah dengan putri dari Champa, atau masyarakat menyebutnya dengan Putri Cempol. Foto dan tulisan tentang Candi Pari pertama kali dipublikasikan oleh para sarjana Belanda pada tahun 1854. Mereka adalah P.J. Vet, J.L.A. Brandes, dan J. Knebel. Kemudian penelitian lebih mendalam tentang Candi Pari dilakukan oleh N.J. Grom yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot die Hindu Javan Kunst pada tahun 1923. Kurang lebih 30 meter ke arah timur dari lokasi Candi Pari terdapat Candi Sumur. Kondisi Candi Sumur sebenarnya sudah sangat parah, tak berbentuk. Pemerintah melalui Dinas Purbakala mengadakan pemugaran. Hasil dari pemugaran tersebut seperti yang kita saksikan ini. Dilihat dari bentuk dan lokasi Candi Sumur yang berdekatan dengan Candi Pari, bisa disimpulkan bahwa Candi Sumur dibangun satu era dengan Candi Pari, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit.
Candi Dermo berada di Desa Dermo, Kabupaten Sidoarjo, merupakan peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Majapahit. Seperti kebanyakan candi-candi di Jawa Timur, Candi Dermo terbuat dari bahan batu bata. Dindingnya banyak mengalami kerusakan dan ditumbuhi tumbuhan liar. Seharusnya itu memang tidak boleh terjadi, mengingat pentingnya peninggalan sejarah bagi kita semua. Di dalam bilik hanya terdapat ruang kosong. Dindingnya polos, tidak ada relief yang menghiasi. Walau keadaannya sudah rusak, tapi kemegahan Candi Dermo masih tergambar. Agar generasi di kemudian hari bisa melihat dan mempelajari peradaban masa lampau, haruslah segera mungkin situs sejarah ini ditangani secara baik demi kelestariannya. Pasuruan, sebuah kota kecil di sebelah selatan Surabaya, biasa disebut dengan kota santri karena kehidupan keagamaan masyarakatnya yang kental. Keadaan kotanya tidak begitu ramai. Walaupun demikian, Pasuruan menjadi kota penting sebagai perlintasan antara Surabaya Malang atau Surabaya Probolinggo, di mana kedua kota tersebut menjadi kota tujuan wisata. Candi Jawi dikelilingi oleh parit selebar kurang lebih 1,5 meter yang terbuat dari bahan batu bata. Ini dimaksudkan sebagai pembatas dan juga berfungsi sebagai pengaman candi. Candi Jawi merupakan pendarmaan atau makam Raja Singosari, yaitu Prabu Kertanegara. Beliau meninggal sewaktu mendapat serangan dari prajurit Jayakatwang. Candi Jawi terletak di kaki Gunung Welirang di sebelah barat Gunung Penanggungan. Pada kaki candi terdapat pelipit-pelipit yang mengapit relief dinding kaki candi. Pada pintu masuk terdapat sebuah tangga. Sebenarnya di dalam Candi Jawi terdapat arca Siwa dengan aksobia di atas mahkotanya, tetapi arca tersebut hilang karena tersambar petir pada tahun 1331. Nama Candi Jawi sendiri berasal dari kota Jajawa, seperti yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Candi Jawi dibuat sendiri oleh Raja Kertanegara. Di dalam kitab tersebut dilukiskan bahwa Candi Jawi bersifat Siwa. Pada bagian bawah dan bagian atasnya bersifat Buddha. Pada masa lampau, masih dalam zaman Kerajaan Majapahit, pernah dilakukan pemugaran terhadap Candi Jawi. Hal ini bisa dilihat karena jenis batu pada kaki dan sebagian tubuh candi terbuat dari bahan batu yang berbeda dengan atapnya yang berbentuk dagop. Pada tahun 1938 sampai 1940, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan pengerukan dan perbaikan terhadap Candi Jawi. Nama Candi Gunung Gangsir sama seperti nama desa di mana candi ini berada, yaitu Desa Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir berbentuk segi empat, berukuran panjang 20 meter, lebar 17 meter, terbuat dari batu bata. Makin ke atas, bentuk candi makin kecil seperti pagoda. Sebenarnya pada dinding candi terdapat lukisan-lukisan, tapi ketika zaman kolonial Jepang, benda-benda tersebut diambil oleh mereka. Ada sebuah legenda yang erat dengan keberadaan Candi Gunung Gangsir. Pada zaman dahulu, hidup manusia masih nomaden, berpindah-pindah. Kehidupan manusia tersebut dinamakan Boro-Boro. Pada suatu saat, datanglah seorang perempuan yang tak diketahui dari mana asalnya. Dia bernama Nyi Srigati. Nyi Srigati mengajak para Boro untuk minta petunjuk kepada Sang Hyang Widi
agar bisa mengatasi masalah bahan makanan yang makin sulit pada waktu itu. Suatu saat datang kawanan burung gelatik membawa kulit dan biji padi. Kulit dan biji padi tersebut lalu dijatuhkan. Kulit padi tumbuh dan berbuah padi biasa. Sedang dari biji padi berbuah batu permata. Dari hasil tersebut membuat Nyi Srigati kaya raya, lalu terkenal dengan sebutan Bok Rondo Dermo. Jadi, Candi Gunung Gangsir merupakan tugu peringatan atas keberhasilan bercocok tanam Nyi Srigati. Candi Belahan disebut juga dengan nama Candi Sumber Tete. Sebenarnya berupa petirtaan atau pemandian. Candi Belahan berada di lereng gunung, tepatnya di Desa Wonosonyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Di antara dua arca perempuan yang bernama Sri dan Laksmi, terdapat ruang kosong yang sebenarnya di situ terdapat arca Airlangga sebagai Wisnu. Arca tersebut kini disimpan di Museum Trowulan. Bentuk candi ini memang eksotis dengan keberadaan kedua arca perempuan, di mana pada salah satu arca tersebut, pada kedua payudaranya mengeluarkan air yang sangat jernih. Kejernihan dan segarnya air di Candi Belahan dimanfaatkan penduduk sekitar, terutama anak-anak, untuk mandi atau sekedar bermain. Situs sejarah Candi Belahan merupakan peninggalan kerajaan Singosari pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Malang, sebuah kota yang sejuk karena dikelilingi oleh gunung. Tidaklah heran kalau Malang menjadi salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur. Malang bukan cuma indah alamnya, tetapi juga banyak menyimpan peninggalan sejarah. Di kota inilah dahulu berdiri sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Singosari, dengan rajanya yang terkenal adalah Kertarajasa. Candi Singosari bertarik 1273 Saka atau 1351 Masehi. Ditemukan pada tahun 1803 berupa tumpukan batu. Oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda, dilakukan perbaikan pada tahun 1934 sampai 1937. Ketika dibangun, Candi Singosari memang belum selesai, sehingga relief bagian atas saja yang ada hiasannya, sedangkan bagian bawah belum terhias. J.L.A. Brandes dalam bukunya yang berjudul Beschaving van Candi Singosari and the Volken Tunnelen van Panataran, ditulis pada tahun 1909, menjelaskan bahwa Candi Singosari dibangun atas keputusan Dewan Pertimbangan Agung atau Sabta Prabu yang terdiri dari 7 raja yang perintahnya disampaikan oleh Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani kepada Mahamentri Ampumada agar mendirikan candi bagi Mahabrahmana.
kepala agama Siwa Buddha yang juga mantan Mahapati yang gugur bersama Prabu Kertanegara dalam serangan gelang-gelang yang dipimpin oleh Jayakatwang. Pelaksanaan pembangunan candi tersebut diserahkan pada Patih Jinodara. Dari bunyi piagam tersebut jelas bahwa Candi Singosari peninggalan Majapahit pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Pada pintu masuk terdapat Mahakala dan Nandiswara, sedang ruang utama candi seharusnya terdapat Arcalingga. Keberadaan benda-benda tersebut kini ada di Leiden, Belanda. Hanya Arca Agastya yang masih berada pada tempatnya dan relatif utuh karena terawat dengan baik. Lokasi Candi Singasari adalah bekas komplek percandian di mana Prabu Kertanegara beserta patih dan sejumlah menterinya sedang mengadakan upacara tantra sebelum diserang oleh prajurit Jayakatwang. Candi Singasari adalah perwujudan dari toleransi umat beragama karena bagian atas candi bersifat agama Buddha, sementara bagian bawah bersifat agama Hindu. Arca Dwarapala yang berjumlah 2 buah terletak sekitar 300 meter sebelah barat Candi Singasari. Keberadaan kedua Arca Dwarapala dengan tinggi 3,70 meter menandakan bahwa lokasi tersebut merupakan pintu gerbang dari Kerajaan Singasari. Sebab fungsi sebenarnya dari Arca Dwarapala adalah sebagai simbol penjaga pintu. Nama Dwarapala diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti penjaga atau pengawal pintu gerbang. Walaupun diyakini sebagai pintu gerbang Kerajaan Singasari, namun lokasi atau letak istana Kerajaan Singasari sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Bertolak dari ajaran Saiva, terutama tentang keberadaan kedua arca tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua Arca Dwarapala terletak di sebelah barat Istana Singasari. Candi Badut ditemukan pada tahun 1921. Pada saat itu, bentuknya hanya berupa gundukan bukit batu. Pintu masuk diberi penampil dan hiasan kalamakara pada bagian atasnya, sedang kaki candi polos tidak berhias. Nama Candi Badut berasal dari bahasa Sangsekerta, Bajiut, yang berarti sorot bintang Canopus atau sorot Agastya. Dari nama tersebut jelas Candi Badut bersifat Siwaistik, di mana Dewa Siwa dipuja sebagai Agastya. Orang pertama yang memberitakan tentang keberadaan Candi Badut adalah Maureen Brasher, seorang kontrolir berkebangsaan Belanda.
Pertama kali dilakukan pemugaran pada tahun 1925 sampai 1927 oleh Jawatan Purbakala Hindia Belanda di bawah pengawasan B. de Haan. Kemudian diperbaiki kembali oleh Jawatan Purbakala Jawa Timur pada tahun 1992 sampai 1993. Melihat bentuknya, Candi Badut mirip dengan candi-candi di Jawa Tengah pada periode abad ke-8 hingga ke-10, terutama Candi Gedong Songo. Di depan Candi Induk terdapat 3 buah Candi Perwara, tapi Candi Perwara tersebut kini hanya tinggal pondasi saja. Komplek areal Candi Badut dahulu dikelilingi tembok. Tembok tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Sebelah utara Candi Badut, di belakang pemakaman umum, terdapat situs sejarah Kerajaan Singasari. Situs tersebut adalah Candi Karangbesuki. Candi tersebut diduga kuat sejaman dengan Candi Badut. Keberadaan Candi Karangbesuki sangat parah. Hanya tinggal puing-puing batu, dan itu pun banyak yang hilang, sehingga sulit untuk merenovasinya. 5 km di sebelah barat laut Candi Singasari, terdapat Candi Sumberawan. Sebenarnya Candi Sumberawan merupakan stupa berunda. Kaki candi berbentuk bujur sangkar dan terdiri dari 2 tingkat. Stupa berada di tingkat atas dengan panjang 6,35 meter, lebar 6,36 meter, dan tinggi 5,23 meter, bersifat buddhistik. Candi Sumberawan ditemukan pada tahun 1845. Kemudian dilakukan pemugaran pada tahun 1937 oleh Jawatan Purbakala Pemerintah Hindia Belanda. Candi Sumberawan diidentikan dengan Kasunggaranan, yaitu tempat yang pernah digunakan istirahat Raja Hayam Wuruk sewaktu mengadakan perjalanan. Arca Ganesha yang terdapat di Karangkates ini sangat unik, tidak seperti Arca Ganesha pada lazimnya. Umumnya, Arca Ganesha dalam posisi duduk seperti bayi. Tetapi Arca Ganesha di Karangkates ini posisinya berdiri. Alas dan mahkota terdapat hiasan Tantranyana. Selain itu, terdapat anting-anting dan kelat pada bahunya. Arca Ganesha ini merupakan peninggalan Kerajaan Singasari. Pemandian Watu Gede berada di lembah sempit. Mata air kolam dari pohon besar yang tumbuh di timur tebing. Di sekeliling kolam dahulu terdapat banyak arca-arca kecil. Sebagian arca disimpan di Museum Trowulan, dan sebagian lagi hilang entah kemana. Lokasi pemandian dekat dengan desa Taman Harjo atau Kebun Agung yang bekas lokasi Taman Kerajaan Singasari. Diduga, dahulu kolam ini berada satu komplek dengan taman tersebut. Konon pemandian ini dibangun pada abad ke-14 sebagai pemandian Kendedes.
Nama Candi Jago dahulu bernama Jayagu, berasal dari zaman Majapahit tahun 1272 Saka atau 1350 Masehi, dan merupakan pendarmaan atau makam dari Maharaja Wisnuwardana. Kaki candi bertingkat 3, sedang bentuk arsitektur mirip dengan punden berundak yang merupakan ciri bangunan religi dari zaman Megalitikum yang mengalami kebangkitan kembali pada masa akhir zaman Majapahit. Bangunan utama candi terletak agak ke belakang dan berada di tingkat paling tinggi. Diduga, pada bangunan utama dahulu beratap ijuk, sebagaimana pura-pura yang ada di Bali. Relief yang terdapat dalam tubuh candi mengisahkan lakon Kresnayana, Partayatsna, dan Kunjarakana. Dari cerita tersebut, makin meyakinkan bahwa Candi Jago berasal dari masa akhir zaman Majapahit, meski bahan-bahan batunya sangat mungkin dari zaman Singasari. Relief Kunjarakarna menceritakan bodhicitta Wairukana sedang mengajarkan Dharma kepada para jina, bodhisatwa, Vajrapani, dan dewa-dewa. Pada saat yang sama, Kunjarakarna melakukan meditasi di Gunung Semeru agar dibebaskan dari wataknya sebagai setan pada inkarnasi berikutnya. Di halaman lokasi Candi Jago banyak terdapat arca-arca dan puing-puing candi yang belum tertata atau memang sudah tidak mungkin ditata. Di sini juga ada relief matahari yang merupakan simbol dari kerajaan Majapahit. Menurut buku Negara Kertagama, Candi Kidal merupakan makam dari Raja Anusanata atau Anusapati yang meninggal pada tahun 1248 Masehi sebagai pengganti Raja Rajasa Amurwabumi. Motif hiasan yang terdapat pada dinding berbentuk medalion yang dipenuhi ragam hias tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, dan sulur-suluran. Pada kaki candi, di ketiga sisinya terdapat relief Garuda. Relief tersebut mengisahkan cerita Garudea yang terdapat dalam kitab Adi Parwa, yang isinya tentang persaingan kedua istri Kasyapa, yaitu Kadru dan Winata. Anusapati diarcakan sebagai Siwa dan ditempatkan di ruang utama candi. Namun keberadaan arca tersebut sekarang tidak diketahui. Nama Candi Kidal berasal dari ragam hias candi yang tidak lazim. Pada umumnya, ragam hias pada candi bersifat pradaksina, searah jarum jam. Tetapi Candi Kidal bersifat prasawia, berlawanan dengan arah jarum jam, dari kiri ke kanan. Kidal dalam bahasa Jawa berarti kiri. Pendapat kedua bahwa Anusapati adalah putra kiri dari Raja Rajasa Sang Amurwabumi yang menurunkan Wardana Wangsa. Hampir semua orang pernah merasakan kesegaran buah apel. Disinilah, di Kota Batu, buah apel menjadi buah andalan. Tidaklah heran kalau di tengah kota terdapat tugu buah apel sebagai identitas Kota Batu. Keindahan dan kesejukan udara menjadikan Kota Batu yang berada di dataran tinggi sangat tepat sebagai tempat tujuan wisata dan berlibur.
Candi Songgoriti dibangun pada abad 9, berada di lembah yang memisahkan lereng Gunung Arjuno dengan lereng Gunung Kawi dan merupakan candi tertua di Indonesia. Lokasi Candi Songgoriti berada dalam areal lingkungan Hotel Songgoriti. Arsitekturnya dipengaruhi gaya candi Jawa Tengah. Diduga pada masa Empu Sendok, yaitu pada peralihan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Candi Songgoriti dibangun di atas mata air panas yang pada masa lalu diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nama Candi Songgoriti yang dipugar pada tahun 1936 berasal dari bahasa Jawa kuno yang bermakna timbunan logam. Di sini dahulu ditemukan 4 buah peti batu yang berisi arca yoni dari perunggu, arca lingga dari emas, serta mata uang dan kepingan emas yang bertuliskan nama-nama dewa. Meskipun Blitar kota kecil, tapi banyak orang mengenalnya karena disinilah Soekarno, seorang proklamator dan juga Presiden pertama Republik Indonesia, dilahirkan dan dimakamkan. Blitar tidak hanya dikenal Soekarnonya, tetapi di sini juga banyak peninggalan situs sejarah yang menandai kebesaran budaya bangsa Indonesia. Candi Kotes berada di Desa Kotes, Kabupaten Blitar, terletak di tengah perkampungan penduduk. Banyak bagian dari Candi Kotes yang hilang sehingga keberadaan Candi Kotes tidak lengkap. Bagian tubuh candi entah kemana. Hanya bagian kaki candi dan atap candi yang ada. Seperti halnya Candi Kotes, Candi Plumbangan juga berada di tengah perkampungan penduduk, Desa Plumbangan. Peninggalan yang masih berdiri berupa pintu gerbang. Pintu gerbang Candi Plumbangan mempunyai sayap di kiri kanannya. Di samping itu, masih terdapat beberapa puing batu yang terletak di halaman Candi Plumbangan. Arca Ganesha Boro terletak di belakang rumah seorang penduduk yang juga sebagai penjaga arca tersebut dan merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari. Di bagian belakang arca terdapat tarik dengan huruf Jawa yang berbunyi Hanagana, Hana Bumi, yang berarti tahun 1161 Saka atau tahun 1239 Masehi. Dari sini bisa disimpulkan Arca Ganesha Boro dibuat pada tahun 1239 Masehi. Nama lain dari Candi Simping adalah Candi Sumberjati. Kondisi Candi Simping sudah tak beraturan, hanya berupa puing-puing batu. Candi Simping merupakan tempat penyimpanan abu jenazah dari Raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Candi Sawentar tepatnya terletak di Desa Centong, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Setelah diadakan renovasi, keberadaan Candi Sawentar relatif utuh. Kaki candi bertingkat 2 dan dihiasi pelipit-pelipit pada tiap tingkatnya. Pada bagian tubuh candi, di setiap sisinya terdapat relief kala. Di dalam bilik terdapat umpak sebagai tempat lingga. Namun sekarang keberadaan lingga entah di mana. Candi Sawentar
sebelum ditemukan berada di dalam tanah. Kemungkinan karena bencana alam, Candi Sawentar runtuh dan tertimbun tanah. Sekitar 50 meter dari Candi Sawentar I, terdapat candi yang baru ditemukan dan dinamai dengan Candi Sawentar II. Penggalian candi ini belum selesai ketika diambil gambarnya. Masih ada beberapa bagian yang belum terlihat, masih tertutup tanah. Lokasi Candi Wringin Brajang sekitar 5 km dari jalan raya. Karena letak Candi Wringin Brajang berada di pinggir hutan di lereng Gunung Gedang. Candi Wringin Brajang merupakan peninggalan Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Raja Erlangga. Candi Panataran menempati areal 12,946 meter persegi, berjajar dari barat laut ke timur. Ditemukan pertama kali pada tahun 1815 oleh Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang menjajah Indonesia. Pada tahun 1867, André de la Porte bersama Jack Nebel mengadakan penyelidikan, lalu diterbitkan buku The Range van Panataran pada tahun 1900. Pada bagian tengah lokasi Candi Panataran berdiri Candi Angka Tahun. Disebut Candi Angka Tahun karena di atas ambang pintu masuk terdapat angka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Di dalam bilik terdapat arca Ganesha. Di belakang Candi Angka Tahun berdiri Candi Perwara yang atapnya sudah tidak ada. Prasasti berhuruf Jawa kuno bertahun 1119 Saka atau 1197 Masehi dikeluarkan oleh Raja Srengga dari Kerajaan Kediri, antara lain menyebutkan tentang peresmian sebuah perdikan untuk kepentingan Sira Paduka Batarapala. Di depan Candi Induk terdapat arca Dwarapala. Masyarakat biasa menyebutnya dengan Mbah Bodo. Pada Candi Induk terdapat 2 tangga untuk menuju ke bagian tubuh candi. Tinggi Candi Induk 7,19 meter, terdiri dari 3 teras bersusun. Pada dinding teras pertama terdapat relief tentang Hanuman Duto dari cerita Ramayana. Hanuman mendapat perintah dari Sri Rama untuk mencari Dewi Sinta yang ditawan Rahwana. Hanuman ketahuan penjaga istana Alengka. Lalu terjadilah perkelahian yang sengit. Pada bagian atas alas candi terbuat dari batu bata, tetapi secara keseluruhan Candi Panataran terbuat dari batu andesit. Pada bagian belakang komplek Candi Panataran terdapat pemandian yang airnya sangat jernih. Pemandian tersebut berangka tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi. Kediri, sebuah kota industri yang tidak kecil peranannya dalam memajukan pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Banyak orang mengenal Kediri sebagai kota tahu karena memang di kota inilah terdapat tahu yang rasanya lain daripada yang lain. Kelezatannya tidak diragukan lagi. Di Kediri, pada abad 14, berdiam seorang raja yang banyak mewarnai sejarah Indonesia. Dia adalah Jaya Katwang. Nama Candi Tigawangi atau orang biasa menyebutnya dengan Candi Tegowangi ini terdapat dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Disebutkan, seorang raja dari Majapahit bernama Briem Tarung meninggal pada tahun 1388
dan abu jenazahnya disemayamkan di Candi Tigawangi yang pembangunannya dilaksanakan 12 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1400. Pada bagian kaki candi terdapat pelipit-pelipit berukir dan polos. Pada setiap sisi kaki candi terdapat panel-panel besar yang dihiasi dengan relief. Pada badan candi menggambarkan cerita Sudamala, yaitu cerita berintikan tentang ruwatan. Keberadaan Candi Tigawangi sudah tidak utuh lagi. Yang tersisa hanya bagian kaki dan sebagian tubuh candi. Sedangkan atap candi sudah tidak ada. Di tengah pematang sawah, terdapat sebuah patung yang mirip dengan dua rapala. Orang menyebutnya dengan arca Totok Kerot. Belum ada data yang bisa menjelaskan tentang arca ini. Candi Dorok ditemukan pada tahun 1996 oleh seorang penduduk yang bernama Pak Tumidi yang tinggal di dekat lokasi candi. Suatu ketika, Pak Tumidi bermimpi melihat bulan besar sekali. Beberapa hari kemudian, dia hendak menanam melinjo di halaman samping rumahnya. Ketika mencangkul tanah, cangkulnya mengenai sebuah batu. Ternyata batu tersebut adalah bagian dari sebuah candi. Penemuan itu kemudian dilaporkan kepada Dinas Purbakala. Dinas Purbakala menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan penggalian dan hasilnya seperti yang kita lihat ini. Candi Surowono berada di Desa Surowono, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Merupakan peninggalan zaman kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatinya yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu Mahapati Gajah Mada. Relief pada dinding sebelah selatan menggambarkan cerita Arjuna Wiwaha sedang bertapa. Relief bagian timur menceritakan dua orang sakti sedang menjalankan perintah gurunya. Sedang relief sebelah utara menceritakan tentang Sri Tanjung dan Sido Paksa yang mengabdi pada Raja Sulakrama. Candi Surowono adalah tempat penyimpanan abu jenazah Brewengker atau Brawijaya pertama yang meninggal pada tahun 1400 Masehi.